Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamadin dengan NIM 859850076. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UTBJJ Kendari, Pokja Bombana, dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan judul ciri-ciri makhluk hidup. Semoga dengan praktikum ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menambah wawasan bagi saya sebagai calon guru di sekolah dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Sabina dengan NIM 859840409 UPBJJ Kendari akan melakukan praktikum IPA dengan judul Ciri Makhluk Hidup. Tumbuhan mangga atau Mangifera indica merupakan tumbuhan berkayu yang dapat tumbuh tinggi dan memiliki batang yang kuat serta daun yang lebat. Tumbuhan mangga dikenal sebagai tanaman buah yang banyak dibudidayakan di daerah tropis. Buahnya memiliki rasa manis dan mengandung banyak vitamin. Berdasarkan hasil pengamatan, tumbuhan mangga menunjukkan ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Tumbuhan mangga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dapat dilihat dari perubahan ukuran dari kecil hingga besar. Tumbuhan mangga melakukan pernapasan melalui stomata pada daun. Selain itu, tumbuhan mangga juga membutuhkan makanan yang diperoleh melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Tumbuhan pepaya merupakan makhluk hidup yang memiliki berbagai ciri kehidupan. Pepaya bernapas melalui stomata yang terdapat pada daun serta bagian lain seperti batang. Untuk bertahan hidup, tumbuhan pepaya memerlukan air, sinar matahari, dan unsur hara dari tanah sebagai sumber energi dan nutrisi. Pepaya juga mengalami pertumbuhan dimulai dari biji yang berkacambah menjadi tanaman kecil, lalu tumbuh menjadi pohon yang lebih besar dan menghasilkan buah yang banyak. Tumbuhan pisang juga menunjukkan berbagai ciri sebagai makhluk hidup. Salah satunya adalah tumbuh dan berkembang yang dapat dilihat dari perubahan ukuran tanaman, mulai dari tunas kecil hingga menjadi tanaman besar yang menghasilkan buah. Selain itu, tumbuhan pisang membutuhkan makanan yang diperoleh melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Tumbuhan pisang juga bernapas. Meskipun tidak terlihat secara langsung, proses pernapasan ini berlangsung melalui stomata yang terdapat pada daun. Selain itu, tumbuhan pisang berkembang biak secara vegetatif melalui tunas, yaitu munculnya anakan di sekitar tanaman induk. Tumbuhan pisang juga peka terhadap perubahan lingkungan. Misalnya, daun pisang dapat layu ketika kekurangan air. Tumbuhan pisang juga mampu beradaptasi dengan lingkungannya, terutama di daerah tropis yang memiliki suhu hangat dan kelembapan tinggi. Tumbuhan kelor merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki berbagai ciri kehidupan. Kelor bernapas melalui stomata yang terdapat pada daun serta lentisel pada batangnya. Untuk tumbuh dengan baik, tumbuhan kelor memerlukan air, sinar matahari, dan unsur hara dari tanah sebagai sumber energi dan nutrisi. Dalam proses kehidupannya, kelor mengeluarkan zat sisa melalui transpirasi dan pertukaran gas. Tumbuhan ini juga mampu beradaptasi dengan lingkungan kering karena memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap kekurangan air. Kelor mengalami pertumbuhan dari biji yang berkecambah menjadi tanaman kecil, lalu berkembang menjadi pohon yang lebih besar. Selain itu, kelor juga dapat berkembang biak melalui biji maupun stek batang. Tumbuhan kelapa merupakan makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Kelapa membutuhkan air, udara, dan sinar matahari untuk hidup. Kelapa juga tumbuh dari biji menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Tumbuhan kelapa berkembang biak melalui biji serta mengeluarkan zat sisa berupa oksigen dan uap air. Oleh karena itu, kelapa termasuk makhluk hidup karena dapat tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Anjing merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki berbagai ciri kehidupan. Anjing bernapas menggunakan paru-paru untuk mengambil oksigen. Anjing juga dapat bergerak dengan bebas seperti berlari, melompat, dan menggerakkan ekornya. Seiring waktu, anjing mengalami pertumbuhan dari anak anjing menjadi dewasa. Selain itu, anjing juga dapat berkembang biak dengan melahirkan anak.
Anjing peka terhadap rangsangan di sekitarnya, misalnya akan menggonggong ketika ada orang asing. Kucing bernapas menggunakan paru-paru dan bergerak menggunakan kaki untuk berjalan, berlari, dan melompat. Kucing membutuhkan makanan dan air untuk memperoleh energi dan menjaga kesehatannya. Kucing juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Anak kucing yang lahir berukuran kecil akan tumbuh menjadi kucing dewasa dengan tubuh yang lebih besar dan kuat. Selain itu, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kucing akan disusui dan dirawat oleh induknya hingga mampu hidup mandiri. Kucing peka terhadap rangsangan, misalnya bereaksi saat mendengar suara atau ketika dipanggil. Kelinci memiliki beberapa ciri makhluk hidup, yaitu dengan bernapas. Kelinci bernapas menggunakan paru-paru. Kelinci makan rumput, sayuran, dan minum air untuk mendapatkan energi. Kelinci dapat melompat dan berlari menggunakan kaki belakangnya yang kuat. Kelinci kecil akan tumbuh menjadi kelinci dewasa. Perkembangbiakan kelinci dengan cara melahirkan anak. Kelinci dapat bereaksi terhadap suara atau sentuhan, misalnya telinganya bergerak saat mendengarkan suara. Cara beradaptasi kelinci yaitu menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Sapi merupakan makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Sapi bernapas menggunakan paru-paru dan bergerak dengan kaki untuk mencari makan dan berpindah tempat. Sapi membutuhkan makanan dan air untuk mendapatkan energi dan menjaga tubuhnya tetap sehat. Sapi juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Anak sapi yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi sapi dewasa dengan ukuran tubuh yang lebih besar dan fungsi tubuh yang semakin sempurna. Selain itu, sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak sapi yang lahir akan disusui oleh induknya hingga dapat hidup mandiri. Sapi juga peka terhadap rangsangan, misalnya bergerak saat mendengar suara keras. Selain itu, sapi mengeluarkan zat sisa berupa kotoran dan urin. Oleh karena itu, sapi termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri seperti bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan, dan mengeluarkan zat sisa. Kambing memiliki beberapa ciri makhluk hidup, yaitu kambing bernapas menggunakan paru-paru. Kambing makan rumput, daun, dan minum air untuk bertahan hidup. Kambing dapat berjalan, berlari, dan melompat. Tumbuh dan kembang kambing akan menjadi kambing dewasa. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Kambing akan bereaksi jika mendengar suara keras atau disentuh. Kambing dapat beradaptasi, hidup di daerah pegunungan maupun dataran rendah. Dari hasil praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dan hewan memiliki persamaan ciri sebagai makhluk hidup, yaitu sama-sama bernapas, membutuhkan makanan dan air, tumbuh dan berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Perbedaan utamanya adalah tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dan bergerak secara pasif, sedangkan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri hingga harus mencari makanan serta bergerak aktif dan bisa berpindah tempat.